Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Alamal Quran Khalaqal insan Alamahul bayan Asyamsu wal qamaru bihusban Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Shadaqallahul azim. Dan adapun orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu lecehkan. Al-Quran surat Ad-Duha ayat yang ke-10. Bapak saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, satu hal yang akan kita temui di penghujung Ramadan ini adalah banyaknya orang meminta-minta. Baik yang datang ke masjid, dari masjid ke masjid, baik di jalanan, makan ke rumah, dan di lampu merah segala macamnya. Kalau seandainya kita mau menyebut mereka dengan kata miskin, maka sesungguhnya orang-orang miskin itu ada dua. Ada orang miskin yang meminta-minta, dan ada orang miskin yang tidak meminta-minta. Nah, orang miskin yang tidak meminta itu karena mereka masih punya harga diri, mereka punya kekuatan rohaninya, sehingga mereka tidak mengkorbankan rohaninya demi kebutuhan sesaat. Nah, orang miskin yang seperti ini kitalah yang peka terhadap mereka. Kita di lingkungan masjid, di lingkungan rumah kita, di lingkungan kantor kita. Yang jadi masalah adalah orang-orang miskin yang telah menghilangkan harga dirinya, sehingga dia datang kemana-mana dan meminta-minta. Harga dirinya sudah hilang, maka Allah memberikan rambu-rambu kepada kita. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta, yang datang kepadamu, kata Allah, dan jangan engkau lecehkan, jangan engkau remehkan mereka, jangan diposisikan mereka seperti hina, karena sesungguhnya mereka sudah kehilangan harga diri. Lalu kalau kita perlakukan mereka seperti orang hina, maka double kehinaan mereka. Maka itu Allah ingatkan kita jangan lecehkan mereka. Bapak saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ternyata perlu kita pahami bersama-sama. Kita yang diberi oleh Allah kelebihan rezeki, rezeki itu datangnya dari Allah. Dan yang mempertemukan orang-orang yang meminta-minta itu dengan kita, itu adalah Allah. Dan Allah memberi rambu-rambu kepada kita supaya kita jangan melecehkan mereka. Bagaimana cara melecehkan mereka itu? Pertama, muncul di pikiran kita berburuk sangka kepada mereka. Ini benar cacat apa tidak ini? Ini orang miskin apa tidak ini? Padahal kita tidak mau dan tidak tahu betul apa yang sesungguhnya, tapi muncul seketika su'zon kepada mereka. Apalagi kalau muncul fitnah-fitnah yang lain dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam. Na'udzubillah wa na'udzubillah min zalik. Maka itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali waktu menyampaikan, yadul ulya khairun min yadul suflah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya Bapak saudara-saudara, di waktu datang orang meminta-minta kepada kita, sebenarnya kita di posisi orang yang mulia.
Orang yang meminta itu sudah menjatuhkan dirinya dengan kehinaan. Maka itu jaga kemuliaan kita supaya kita tidak jatuh di hadapan mereka. Bagaimana caranya? Pertama, di waktu mereka sering membaca salam kepada kita, Assalamualaikum, maka itu jawablah dengan sempurna salam mereka. Karena mereka sudah melakukan syariat Islam dengan baca salam. Ustadz, ini kan salamnya untuk minta-minta. Inilah buruk sangka kita. Seharusnya di waktu dia baca salam, bagi dia mungkin itu sunat saja, tapi bagi kita yang menjawab adalah suatu kewajiban. Karena kita lebih baik daripada mereka, maka balaslah salamnya dengan sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita lebih baik daripada mereka. Kalau kita mau kasih atau tidak mau kasih itu babnya lain. Itu tergantung kepada kita sendiri. Tapi perilaku kita terhadap orang yang meminta-minta, ini yang perlu kita jaga kemuliaan kita. Apa salahnya? Balas saja dengan senyum. Di waktu datang orang minta-minta, kita jawab salamnya dengan sempurna, kita beri senyum yang baik kepada mereka. Kapan perlu kita kasih jempol kepada mereka. Tabassumu kalbi wajika li sahibika sedekah. Senyummu kepada saudaramu di wajahmu adalah sedekah. Itu menunjukkan bahwa kita tetap memuliakan mereka. Bapak saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dihormati, kita semua adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin perlu juga kita telaah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi kita lebih senang berkumpul dengan orang-orang du'afa, dengan orang-orang yang lemah dibandingkan dengan orang-orang kaya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu Abu Lahab bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kami masuk kepada agamamu, di mana posisi kami? Maka Rasulullah menyatakan, ya seperti yang ada ini, seperti saudara-saudara yang sudah masuk Islam ini. Ternyata di situ ada Bilal bin Rabah yang berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang budak, orang miskin, kulitnya hitam, hitamnya bukan hitam manis, malah hitamnya pahit, Afrika. Ternyata berdampingan dengan Rasulullah. Melihat kondisi seperti itu, Abu Lahab tidak mau dia masuk Islam. Salah satu penyebabnya karena merasa di bawah, padahal dia adalah seorang pejabat, dia punya pengikut yang banyak, dia orang kaya, sementara waktu akan duduk-duduk bersama orang-orang yang miskin. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau lebih senang bersama orang-orang du'afa, sehingga kita tahu jadi mereka. Kalau orang-orang kaya lalu berkumpul bersama orang-orang yang kaya, lalu berebutan untuk mentraktir kalau ada makan, itu biasa saja. Tapi kalau ada orang kaya yang justru mereka sering bersama orang-orang du'afa dan hatinya begitu sejuk terhadap orang-orang miskin, inilah orang-orang kaya yang luar biasa. Sehingga apa yang perlu kita lakukan Bapak saudara-saudara? Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada lagi yang akan kita contoh dalam hal ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Utsman bin Affan memberikan hadiah kepada Rasulullah, kurma yang terbaik. Lalu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang miskin, dikasih. Perasaan Utsman tidak enak karena ingin Rasul yang pertama mencicipi. Di waktu orang miskin ini pergi, Utsman belok ke belakang dan dibeli lagi kurma itu dari orang miskin tadi. Dikasih pula kepada Rasulullah kembali. Ternyata ada juga orang miskin minta, dikasih oleh Rasulullah sampai 3 kali. Itulah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dekat dengan orang-orang yang lemah, baik ekonomi terutama sekali. Maka dari itu Allah ingatkan kepada kita, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu lecehkan, kamu hinakan, kamu berpaling dari mereka, karena sesungguhnya mereka sudah menghilangkan
harga diri mereka, jiwa mereka, sehingga mereka kadang-kadang benar-benar mereka merasa kepepet sekali, sehingga mereka meminta. Kadang-kadang kita tidak tahu di belakang mereka bagaimana, siapa yang mereka hidupi. Tapi kalau kita dekat dengan orang-orang miskin, kita akan tahu bagaimana keadaan mereka sesungguhnya. Bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan, di akhir khutbah ini ingin saya ceritakan satu kisah yang terjadi di Jeddah. Seorang orang tua yang tampilnya lemah, miskin, masuk ke sebuah toko yang mewah. Di situ dijual barang-barang berharga yang berkelas. Melihat orang tua masuk ke dalam toko ini, pemilik tokonya sudah paham ini adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga waktu ditanyakan, wahai Pak Tua, apa yang bisa dibantu? Saya butuh 6 helai selimut. Cuman saya hanya punya uang 100 rial. Uang 100 rial kalau kita rupiahkan lebih kurang 400 ribu. Dengan modal 400 ribu, dia masuk ke toko yang barang-barang mewah. Orang-orang di sana adalah orang-orang yang punya duit, masuk ke sana. Tapi bagaimana perlakuan pemilik toko? Wahai Pak Tua, di toko ini berapa hari yang lampau baru datang selimut terbaik dari Turki yang harganya cuma 20 rial. Karena Bapak punya 100 rial, maka dapat 5 helai selimut. Karena Bapak beli 5, maka saya kasih bonus 1. Bahagianya luar biasa. Akhirnya dibungkus dan dia pergi pulang. Datang pelanggannya kepada pemilik toko, Anda gimana? Kemarin selimut yang sama dijual kepada saya 450 rial. Kok sekarang dijual 20 rial? Apa benar sama selimutnya? Bagaimana kualitasnya? Apa kata pemilik toko? Yang saya jual kemarin 450 rial itu benar adanya, sama seperti yang saya jual hari ini. Bedanya adalah yang saya jual kemarin itu saya bertransaksi, berjual beli dengan manusia, tapi hari ini saya bertransaksi dan berjual beli dengan Allah. Sebenarnya saya bisa saja menolak uangnya yang 100 rial itu. Bawa saja pulang Pak Tua, ini saya kasih 6 helai selimut gratis sebagai sedekah. Tapi saya tidak mau, hatinya terluka, dia terhina. Maka saya buatlah suatu gerakan seolah-olah ini benar terjadi. Dia punya uang 100 rial, kemudian satu selimutnya 20 rial, lalu dapat 5, kemudian dikasih bonusnya 1. Seolah-olah ini normal. Begitulah orang mulia memperlakukan orang lain. Jangan kita hilangkan kemuliaan kita di waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang lemah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.